Ini adalah film horor yang didasarkan pada peristiwa nyata yang tetap tidak dapat dijelaskan secara ilmiah hingga hari ini. Film ini menceritakan kisah kematian mendadak dari pesta pendakian 9 orang di Ural pada tahun 1959. Tidak dapat dipercaya, polisi menemukan 11 korban, bukannya 9, dan 2 orang tambahan meninggal dalam kondisi yang mengerikan, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka. Pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa semua kecuali 3 anggota tim menderita luka dalam, kecuali 3 orang yang dimutilasi secara fisik. Terlepas dari semua sumber daya pemerintah Soviet, tidak mungkin untuk mengetahui penyebab kematian tim pendakian, yang kemudian dikenal sebagai salah satu dari 10 misteri dunia yang paling belum terpecahkan, insiden Dyatlov. Insiden ini disambut dengan spekulasi dan bahkan saran bahwa tim telah mengalami peristiwa paranormal. Untuk menenangkan opini publik, AS, Rusia, dan Inggris memutuskan untuk memproduksi bersama sebuah film dokumenter semu dengan tingkat reka ulang yang tinggi tentang apa yang terjadi. Kisahnya dimulai dengan sekelompok 5 pendaki yang bepergian dengan kereta api ke pegunungan Ural. Untuk mendokumentasikan kebenaran yang tidak diketahui tentang apa yang akan terjadi, mereka juga membawa kamera video ke kaki gunung, di mana beberapa orang minum-minum di bar untuk persiapan keberangkatan mereka keesokan harinya. Pemiliknya memperkenalkan mereka pada foto di belakang mereka, yang merupakan foto grup terakhir dari tim pendakian beranggotakan 9 orang, 53 tahun yang lalu. Mereka juga minum di bar ini sebelum mereka pergi. Mendengar hal ini, wajah kerumunan orang tenggelam, semua merasa bahwa ini adalah pertanda yang tidak menyenangkan. Tetapi mereka berada di sini, dunia sedang menyaksikan insiden itu, dan kembali sekarang jelas tidak mungkin. Seseorang hanya bisa terus dengan kepalanya sendiri. Sang bos mengatakan kepada mereka bahwa ada seorang pria tua yang berjarak 20 km jauhnya, yang merupakan bagian dari tim pencarian dan penyelamatan saat itu, dan telah menyaksikan kematian para pendaki. Disarankan agar Anda mencari tahu lebih banyak tentang situasinya sebelum mendaki, jadi beberapa orang naik bus ke tempat orang tua itu. Orang tua itu mengatakan bahwa 11 mayat memang muncul pada awalnya dan bahwa semua tenda mereka telah dibelah dari dalam. Mayat-mayat yang paling dekat dengan tenda berjarak 200 meter. Mayat-mayat yang paling jauh dari tenda berjarak 3 km, dan banyak adegan yang sangat membingungkan. Mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan satu-satunya informasi yang mereka miliki dan mulai mendaki. Namun, pada hari pertama mereka, sesuatu yang aneh terjadi, garis jejak kaki muncul di sekitar tenda, diukur pada jarak 60 yard. Mereka mengikuti jejak kaki dan mulai mencari makhluk tak dikenal, tetapi sebelum mereka sampai terlalu jauh, jejak kaki itu menghilang. Beberapa jauh lebih jauh lagi, jejak kaki itu muncul di tempat lain. Kerumunan orang banyak itu tidak percaya. Mungkinkah makhluk-makhluk ini bergerak seketika? Lisa berpikir bahwa jika kita benar-benar bisa menangkap makhluk tak dikenal itu, maka kita akan menjadi orang pertama yang memecahkan insiden ini dan pasti akan terkenal selama berabad-abad. Kerumunan orang sangat bersemangat dan memutuskan untuk terus mencari. Tetapi baru setengah jalan menuju puncak bukit, terdengar suara-suara aneh, dan kemudian kamera juga diganggu oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Mereka mengabaikan hal ini dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Tidak butuh waktu lama bagi jejak kaki sebelumnya untuk muncul kembali, dan di sini mereka juga menemukan menara buatan manusia dengan sebuah rumah kecil dengan pintu tertutup. Lisa dengan berani memanjat untuk memeriksanya, membuka pintu dan lidah yang terpenggal terlihat, dia langsung jatuh karena terkejut. Beberapa orang dengan tergesa-gesa mendiskusikan apakah akan melanjutkan perjalanan atau memilih untuk mundur. Dan ketika berdiskusi, tidak ada yang menyadari bahwa 2 makhluk yang tidak jauh dari mereka sudah berada di atas mereka.